Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan, dan teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Anggraini yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya Siti Fatimah sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan memaparkan materi tentang klasifikasi bermain. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama. Di sini ada jenis-jenis bermain. Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri dari bermain aktif dan bermain pasif. Menurut Harlock dalam Tejasapura 2001, bermain aktif adalah suatu kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada diri anak melalui aktivitas yang melibatkan banyak aktivitas tubuh. Beberapa contoh kegiatan bermain aktif diantaranya, yang pertama ada bermain bebas dan spontan. Bermain bebas dan spontan adalah permainan yang tanpa memiliki aturan. Kegiatannya bebas sesuai dengan spontanitas anak. Yang kedua ada bermain konstruktif. Bermain konstruktif adalah permainan membangun, membentuk, dan menyusun. Kegiatan bermain ini biasanya menggunakan alat permainan edukatif atau manipulatif. Yang ketiga ada bermain khayal atau peran. Bermain peran adalah bermain imajinatif, berperan sebagai atau menjadi. Ketika bermain khayalan, anak akan menggunakan benda-benda di sekitar sebagai simbol dari permainan yang diperankan. Sebagai contoh, anak berpura-pura mengendarai kuda menggunakan ganggang sapu. Yang keempat ada collecting. Collecting adalah kegiatan bermain mengumpulkan benda-benda yang unik dan menarik menurut anak. Yang kelima ada eksplorasi. Bermain eksplorasi adalah kegiatan bermain mencari tahu dengan mencoba. Yang keenam ada games dan sport. Kegiatan bermain dan olahraga yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Yang ketujuh ada musik. Kegiatan memainkan alat musik. Anak memainkan instrumen musik secara aktif. Sedangkan bermain pasif adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan tidak terlalu banyak melibatkan aktivitas fisik. Beberapa contoh kegiatan bermain pasif diantaranya, yang pertama ada membaca. Membaca adalah kegiatan menyenangkan, namun tidak semua anggota tubuh ikut bergerak aktif. Dengan demikian, membaca termasuk dalam kegiatan bermain pasif. Yang kedua ada melihat komik. Melihat komik sama dengan membaca. Anak menikmati kegiatan membaca komik. Pada kegiatan ini, anak tidak banyak beraktivitas, hanya mata dan pikiran saja yang beraktivitas. Yang ketiga ada menonton film. Menonton film adalah kegiatan melihat gambar bergerak dan bersuara di televisi atau layar dengan proyektor. Kegiatan ini tidak banyak mengaktifkan gerak anggota tubuh lain selain mata. Yang keempat ada mendengarkan radio. Mendengarkan radio adalah aktivitas telinga mendengarkan suara dari radio. Hal ini menyenangkan namun tidak melibatkan anggota tubuh lain untuk beraktivitas. Yang kelima ada mendengarkan musik. Mendengarkan musik sama dengan mendengarkan radio. Anak hanya diam sambil menikmati musik, tidak melibatkan anggota tubuh lain untuk beraktivitas. Berbagai bentuk permainan yang dapat membantu mengembangkan kemampuan anak adalah di sini ada mendongeng, menggambar, bermain alat musik sederhana, bermain dengan lilin atau malam, permainan tulisan tempel, permainan dengan balok, dan berolahraga. Sekian pemaparan materi dari saya, pemateri pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, Siti Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk permainan edukatif bagi anak. Yang pertama ada bermain banyak gerak atau bisa disebut dengan aktif. Bermain banyak gerak memiliki ciri banyak gerak seperti lari, melompat, menendang, dan lain-lain. Cara ini bermanfaat bagi anak dalam melatih keterampilan macam-macam hal. Contohnya adalah permainan engklek, lompat karet, main bola, dan lain-lain.
Dan yang kedua di sini ada bermain dengan sedikit gerak atau bisa disebut dengan pasif. Bermain dengan sedikit gerak memiliki ciri tidak banyak menggunakan tenaga yang berlebihan. Suasana bermain lebih tenang dan santai. Contohnya adalah bermain bekel, papan bongkar pasang, atau melihat buku gambar dan lain-lain. Selanjutnya di sini poin C, klasifikasi mainan anak berdasarkan usia. Nah, yang pertama ada jenis mainan untuk usia 0 sampai 9 bulan. Adapun jenis mainan yang cocok untuk anak usia 0 sampai 9 bulan, mainan rattle atau kerincingan, mainan gigitan, matras gimnastik, beberapa boneka yang berbahan kain, bola karet, boneka yang memiliki bunyi, matras berbentuk boneka, boneka gantung, buku kain, atau boneka jari yang memiliki beraneka ragam karakter. Dan yang kedua, jenis mainan untuk anak usia 9-18 bulan. Beberapa mainan yang dapat dilakukan untuk usia 9-18 bulan ini adalah mainan yang menirukan kehidupan sehari-hari seperti sayuran, buah, binatang, telepon, dan mobil-mobilan. Sedangkan untuk memecahkan masalah, diantaranya adalah mainan buka tutup, balok susun, puzzle, dan bola besar. Dan yang ketiga di sini ada jenis mainan untuk anak usia 18-36 bulan. Mainan yang membuatnya berkreasi seperti krayon, lilin kreasi, melukis, drum, piano, atau gitar mainan. Selain itu dapat mengembangkan imajinasi dengan menggunakan mainan rumah boneka, merias diri, berpakaian, berdandan, dan peralatan memasak. Dan yang keempat di sini ada jenis mainan untuk anak usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak dapat menggunakan jenis mainan seperti monopoli, ular tangga, atau Lego. Selain itu, anak akan belajar untuk angka dan waktu seperti permainan sempoa, model huruf, dan angka. Poin di sini selanjutnya D, klasifikasi bermain berdasarkan isinya. Yang pertama ada Social affective play merupakan hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dengan orang lain. Contohnya di sini permainan cilukba. Dan yang kedua ada sense of pleasure play merupakan permainan yang sifatnya memberikan kesenangan pada anak. Contohnya mainan air dan bermain dengan pasir. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah skill play, merupakan permainan yang sifatnya memberikan keterampilan pada anak, contohnya naik sepeda. Dan yang keempat ada dramatic role play, anak bermain dengan imajinasinya atau menggunakan fantasi, contohnya cosplay menjadi dokter-dokteran dan seorang perawat. Poin kelima di sini ada games, permainan yang menggunakan alat tertentu yang menggunakan perhitungan atau skor. Contoh permainannya di sini bermain ular tangga. Dan yang keenam ada unoccupied behavior. Anak tidak memainkan alat permainan tertentu, tapi situasi atau objek yang ada di sekelilingnya yang digunakan sebagai alat permainan. Contohnya jinjit-jinjit, bungkuk, memainkan kursi dan meja, dan lain-lain. Terima kasih.